Sobat era sekalian, kita lihat ya, ada satu hal yang menarik soal pernyataan kenapa Nasdem kayaknya agak keberatan dengan AHY. Satu kata kuncinya, keywordnya adalah AHY tidak seperti SBY, seperti bapaknya. Ya kalau seperti bapaknya ya tidak nyalon wapres dong, nyalonnya presiden ya kan. Karena SBY 2004 dan 2009 itu incredible. Ya, he was very incredible. Kenapa? 2004 itu dia bukan incumbent, tapi dia bisa mengalahkan incumbent 2 kali. Putaran pertama dan putaran kedua. Tahun 2009 dia incumbent memang, tapi kemenangannya mutlak, satu putaran dengan 3 calon yang the giant. Megawati berpasangan dengan Prabowo, dan Yusuf Kalla berpasangan dengan Wiranto. Dia sendiri ambil Budiono. Jadi di antara 6 orang itu yang bukan tokoh nomor wahid itu cuma Budiono sesungguhnya. Yang lainnya kan tokoh nomor 1 semua pada masanya dan bahkan pada masa sekarang. Tetapi SBY dikatakan dengan tiang listrik pun dia akan menang. Nah itu kondisinya berbeda. Kalau AHY saat ini ya tentu belum seperti SBY, usianya, pengalamannya dan lain sebagainya. AHY belum menjabat satu pun jabatan publik, karena itu menyamakannya ya tentu tidak fair. Tapi coba kita lihat sobat era sekalian, apa keberatan Nasdem terhadap AHY sebagaimana dikatakan Gus Coy, Effendi Hoiri. Tapi Effendi Hoiri tentu punya preferensi ya dengan kader NU karena dia sendiri NU. Tapi coba kita lihat ya, kita bacakan dulu lalu kita ulas lebih lanjut. Oke ya, libertasuara.com terungkap ternyata cuma satu faktor yang bikin Nasdem ragu ke AHY. Jangan menyamakan anaknya seperti bapaknya dulu ya. Oke. Politikus Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy, mengungkapkan hal terkait Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY yang tampaknya membuat Nasdem ragu untuk mengusungnya menjadi bakal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Seperti diketahui, AHY bisa dikatakan menjadi salah satu kandidat kuat bakal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan ya. Jadi sobat RH sekalian, memang kalau membandingkan AHY dengan SBY ya rasanya tidak fair kita ya. Karena yang namanya ASBY itu sudah sangat berpengalaman. Oke, kita lanjutkan ya. Gus Coy mempertanyakan seperti diketahui. Gus Coy mempertanyakan kekuatan yang dimiliki AHY, salah satunya yaitu menggait suara generasi milenial agar memilih Anies Baswedan. Jadi generasi Gen Y dan Gen Z itu lebih dari 50% ya sekarang. Menurutnya tanpa AHY sekalipun mantan gubernur DKI Jakarta itu sudah dianggap menarik di mata generasi milenial. Kalau mau bikin kekuatan baru, apalagi yang mau ditarik wong milenial, sudah ada masa Mas Anies di sini, ujar Gus Coy di podcast Akbar Faisal Uncensored. Pasalnya AHY dianggap tidak bisa menyamai kekuatan SBY yang tak tertandingi di Pilpres 2004 dan 2009 silam yang bisa menang tanpa bantuan organisasi masyarakat tertentu, dan tak ada yang relawan ya. Relawan itu baru sibuk pada era Jokowi saja. Kalau nyontoh Pak SBY tempo dulu tanpa NU, tanpa yang lain, dia Pak SBY pada saat itu memang luar biasa tak tertandingi. Apakah mak saya sekarang ini sama seperti Pak SBY tempo dulu? Tidak, ujar Gus Coy. Pastilah tidak. Kalau iya jadi calon presiden dia, bukan calon wakil presiden. Memang SBY luar biasa, kendati dia dikeroyok ya, dan dia mengambil dalam tanda kutip hanya JK yang bukan kader NU tulen, melawan Mega yang mengambil Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, atau Wiranto yang mengambil Solahuddin Wahid, tetapi
SBY bisa unggul jauh dibandingkan 4 lawannya. Demikian juga pada 2009 unggul jauh dibandingkan 2 lawannya. Gus Coy juga menegaskan bahwa dirinya tidak memojokkan AHY seperti anggapan yang selama ini disematkan kepada Partai Nasdem. Jangan kemudian menanggapi seolah-olah saya memojokkan Mas AHY. Enggak benar itu, ujarnya. Ya, sobat semuanya, itu tadi dari Gus Coy ya, Effendi Hoiri, kemudian Ahmad Ali ya, orang yang selalu mempermasalahkan seandainya Anies memilih AHY sebagai pendampingnya atau sebagai calon wakil presidennya. Memang soalnya adalah begini, sobat era sekalian, sebenarnya Anies sendiri tidak yakin dirinya sendiri mampu mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Apalagi surveinya terus terpuruk, walaupun ada catatan survei itu benar-benar survei atau survei atau sesuatu yang dibayar ya, sungguh dibayar. Nah, karena itu kita harus paham bahwa racing di 2029 itu sangat ketat ya, sangat ketat, dan karena ketat itulah maka kemudian wakil presiden dianggap faktor untuk menambah suara. Walaupun ada survei yang mengatakan nggak ada pengaruhnya. Oke. Tapi tetap saja Anies membutuhkan orang yang bisa menambah suaranya. Makanya saya katakan kebutuhan Anies terhadap wapres itu 2 di sektor hulu ya, yaitu 1 menambah suara, 2 mengamankan suara. Kalau dia menambah suara ya dia harus cari orang di kolam di luar dirinya. Kalau mengamankan suara, cari orang kuat. Orang kuat itu siapa? Apakah Gatot Nurmantio, apakah AHY, apakah Hovifah, apakah Yeni Wahid? Demikian juga yang menambah suara. Tapi one thing for sure, kalau seandainya AHY tidak dipilih dan kemudian Anies memilih orang lain, ya harus dipastikan bahwa Demokrat dan AHY-nya tidak lari, tidak ngambek. Kalau Demokrat dan AHY-nya lari atau ngambek, ya bubar semuanya. Bubar semuanya ya. Jadi itu dulu dipastikan. Kalau itu sudah dipastikan, maka Anies akan leluasa mencari tambahan di luar itu. Jangan-jangan dia mengatakan, saya tidak butuh penambahan yang terlalu masif, yang saya butuhkan adalah pengamanan suara. Karena itu jauh lebih penting dibandingkan penambahan yang masif. Sebanyak-banyaknya suara, ya itulah ya kan. Itu ya sobat era sekalian. Oke. Jadi sobat semuanya, itu yang harus kita pahami. Jadi saya pun merasakan bahwa Anies tidak mudah untuk memilih wakil presidennya karena ada pertimbangan, ya tadi pertimbangan untuk kira-kira siapa yang paling cocok untuk menambah dan mengamankan suara.